Santapan Harian Minggu 5 Februari 2023. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-14 hingga ayatnya yang ke-25. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Jiwa ini haus akan sabda-Mu ya Allah. Kami mohon, segarkanlah jiwa ini dengan kebenaran sabda-Mu. Di dalam nama-Mu Kristus kami memohon. Amin. 2 Raja-Raja 13 ayat 14 sampai 25. Ketika Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya, datanglah Yoas, raja Israel, kepadanya dan menangis oleh karena dia. Katanya, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda." Berkatalah Elisa kepadanya, "Ambillah busur dan anak-anak panah." Lalu diambillah busur dan anak-anak panah. Berkatalah ia kepada Raja Israel, "Tariklah busurmu." Lalu ia menarik busurnya, tetapi Elisa menaruh tangannya di atas tangan raja, serta berkata, "Bukalah jendela yang di sebelah timur." Dan ketika dibukanya, berkatalah Elisa, "Panahlah." Lalu dipanahnya. Kemudian berkatalah Elisa, "Itulah anak panah kemenangan daripada Tuhan, anak panah kemenangan terhadap Aram. Engkau akan mengalahkan Aram di Afek sampai habis lenyap." Sesudah itu, berkatalah ia, "Ambillah anak-anak panah itu." Lalu diambilnya. Setelah diambilnya, berkatalah Elisa kepada Raja Israel, "Pukulkanlah itu ke tanah." Lalu dipukulkannya lah 3 kali. Kemudian ia berhenti. Tetapi gusarlah abdi Allah itu kepadanya serta berkata, "Seharusnya engkau memukul 5 atau 6 kali. Dengan berbuat demikian engkau akan memukul Aram sampai habis lenyap. Tetapi sekarang hanya 3 kali saja engkau akan memukul Aram." Sesudah itu matilah Elisa, lalu ia dikuburkan. Adapun gerombolan Moab sering memasuki negeri itu pada pergantian tahun. Pada suatu kali, orang sedang menguburkan mayat. Ketika mereka melihat gerombolan datang, dicampakkan merekalah mayat itu ke dalam kubur Elisa, lalu pergi. Dan demi mayat itu kena kepada tulang-tulang Elisa, maka hiduplah ia kembali dan bangun berdiri. Hazael, raja Aram, menindas orang Israel sepanjang umur Yoahas. Tetapi Tuhan mengasihani serta menyayangi mereka, dan ia berpaling kepada mereka oleh karena perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi ia tidak mau memusnahkan mereka dan belum membuang mereka pada waktu itu dari hadapannya. Kemudian matilah Hazael, raja Aram, maka Ben-Hadad, anaknya, menjadi raja menggantikan dia. Yoas bin Yoahas merebut kembali dari tangan Ben-Hadad bin Hazael
kota-kota yang dalam peperangan direbut Ben-Hadad dari tangan Yoahas, ayah Yoas. 3 kali Yoas mengalahkan dia dan mendapat kembali kota-kota Israel. Sahabat Santapan Harian, untuk mengetahui bahwa sesuatu itu salah atau mengandung kesalahan, apa yang menjadi acuannya adalah hal yang benar. Untuk tahu bahwa ada nabi yang salah atau palsu, kita harus lebih dulu tahu seperti apa nabi yang benar. Elisa pernah mengucapkan perkataan yang sama dengan Yoas. "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda." Kalimat ini menunjukkan ketidakberdayaan pasukan Israel menghadapi pasukan Aram. Dalam suatu penglihatan, Elisa bersedih karena suatu waktu Hazael akan menjadi raja Aram dan membawa malapetaka bagi Israel. Waktunya telah datang. Hazael telah menjadi raja Aram dan menindas Israel. Di tengah keadaan itu, Elisa menubuatkan bahwa Allah akan memberikan 3 kemenangan kepada Israel. Hal itu terjadi pada masa Yoas. Elisa sungguh-sungguh nabi Allah. Ia dipenuhi roh untuk menampilkan kuasa Allah kepada umatnya. Ia adalah juru bicara yang menerima penyataan dari Allah. Ia meneruskan penyataan tersebut kepada umat Allah, sekalipun pesannya tidak masuk akal pada masa itu. Tergenapinya penyataan itu menegaskan bahwa ia seorang nabi yang benar. Yang membedakan nabi sejati dengan nabi palsu adalah kehidupan dan pesan yang dibawanya. Ia adalah orang yang dekat dengan Allah, sehingga menangkap pesan Allah dengan jelas. Pesannya adalah perkataan keselamatan maupun hukuman yang sesuai dengan kehendak Allah. Ada banyak orang yang mengaku sebagai nabi Allah. Mereka meramal apa yang akan terjadi dan berbicara dengan penuh keyakinan. Namun, itu hanya pesannya sendiri dengan membawa-bawa nama Allah. Kita harus menguji orang itu dan pesannya. Apakah hidupnya sesuai dengan pesan yang disampaikannya? Apakah pesannya selaras dengan seluruh rencana Allah dalam Alkitab? Apakah ia menekankan pribadi dan karya Yesus Kristus? Apakah ia menggunakannya untuk membangun jemaat? Tidak semua penyataan berasal dari Allah. Waspadalah dan ujilah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, berikanlah kepada kami hati yang bijak untuk mampu melihat, mendengar, dan memahami segala sesuatu dengan baik dan selaras dengan kehendak-Mu. Di dalam nama-Mu, Kristus Yesus, kami memohon. Amin.